Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Magna Rinjani dengan NPM terakhir 248. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk perusahaan jasanya, saya menganalisis PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Untuk perusahaan dagangnya, saya menganalisis PT Catur Kada Depo Bangunan Tbk. Dan untuk perusahaan manufakturnya, saya berikut merupakan gambaran laporan berikut merupakan gambaran laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari perusahaan jasa. PT PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk yang dulunya merupakan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk merupakan anak usaha dari Mitsui Sumitomo Insurance yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Berdasarkan laporan yang saya analisis, akun-akun dari setiap perusahaan jasa dan perusahaan lainnya berbeda. Ada akun tertentu yang tertulis dalam sebuah laporan keuangan di perusahaan jasa. Akun tersebut adalah akun yang menyangkut terkait dengan bidang setiap perusahaan seperti asuransi, bank, dan transportasi. Berikut akun yang berbeda dari setiap laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran laporan Selanjutnya ini adalah gambaran laporan perubahan dana terbaru di PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Lalu ini laporan perubahan ekuitas, ini laporan arus kasnya, dan berganti ke perusahaan dagang yaitu PT Catur Kada Depo Bangunan Tbk. Ini merupakan laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Lalu ada laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Lalu berganti ke perusahaan manufaktur, yaitu PT PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Ini merupakan laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya, lalu ada laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Sampai pada analisis laporan keuangan. Di analisis laporan keuangan ini saya akan membahas tentang dua hal, yaitu yang perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Perbedaan perusahaan jasa dan manufaktur di laporan posisi keuangan. Untuk perusahaan jasanya sendiri, ada akun-akun yang tidak ada di perusahaan dagang, yaitu piutang koasuransi, utang komisi, dan utang klaim, lalu dana sirka temporer. Piutang piutang koasuransi sendiri klaim asuransi kesehatan setelah premi mereka terpenuhi. Yang kedua ada utang komisi. Utang komisi adalah utang yang dimiliki oleh perusahaan kepada agen asuransi, pialang asuransi, atau pihak lain. Lalu yang ketiga ada utang klaim, adalah utang yang dimiliki oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi syariah atas klaim yang telah disetujui. Lalu yang keempat ada dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah untuk dikelola dan diinvestasikan dengan keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan. Selanjutnya berganti pada perusahaan dagang. Akun yang membedakan dalam laporan posisi keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah persediaan. Persediaan dicantumkan dalam perusahaan dagang dikarenakan barang tersebut dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Laporan selanjutnya adalah laporan laba rugi.
Dalam laporan laba rugi perusahaan asuransi atau sebagai perusahaan jasa, terdapat akun yang berkaitan dengan asuransi seperti pendapatan dari premi asuransi, dan sebagainya. Akun tersebut dicantumkan bertujuan agar memudahkan perusahaan untuk mengetahui secara jelas asal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang nantinya tidak membuat salah mengartikan akun. Selain akun di atas, asuransi juga memiliki akun beban klaim, klaim reasuransi, dan beban komisi. Beban underwriting sudah terdengar umum di perusahaan asuransi. Beban underwriting sendiri adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan. Underwriting bertujuan untuk menilai risiko yang dapat diterima perusahaan asuransi dan menentukan premi yang harus dibayarkan pemegang polis. Lalu yang membedakan laporan laba rugi perusahaan asuransi dengan perusahaan dagang yang saya analisis adalah terdapat perhitungan surplus defisit underwriting dalam perusahaan asuransi. Nah, ini laporan laba rugi milik perusahaan dagang. Hal yang paling membedakan laporan laba rugi milik perusahaan jasa dan dagang adalah penjualan dan beban pokok penjualan. Seperti persediaan di laporan posisi keuangan, dua hal tersebut sudah tentu dapat menjadi pembeda. Seseorang dapat menentukan laporan tersebut milik perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur apabila laporan tersebut terdapat penjualan dan beban pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Dalam PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, terdapat perhitungan laporan seperti di gambar tersebut, yang tidak ada laporan keuangan PT Caturkada Depo Bangunan Tbk. Selain gambar di atas, tidak ada perbedaan di antara laporan perubahan ekuitas kedua perusahaan tersebut. Tabel beserta akun yang tercantum dalam laporan perubahan ekuitas milik perusahaan asuransi dan perusahaan dagang sama. Nah, yang terakhir ada laporan arus kas. Berdasarkan gambar laporan arus kas perusahaan jasa, terdapat akun tertentu pada laporan arus kas PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk seperti penerimaan premi asuransi, penerimaan klaim reasuransi, pembayaran komisi, pembayaran premi reasuransi, serta pembayaran klaim dan manfaat asuransi. Klaim reasuransi adalah tuntutan yang diajukan perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi atas kerugian yang diderita perusahaan asuransi. Komisi adalah imbalan uang atau presentasi tertentu yang dibayarkan atas jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Sedangkan pemegang polis untuk mendapatkan manfaat yang tercantum dalam polis asuransi. Manfaat asuransi adalah jenis-jenis risiko yang dialihkan kepada penanggung asuransi. Lalu laporan arus kas pada perusahaan dagang terdapat pendapatan yang diterima oleh perusahaan sebagian besar berasal. Lalu dalam laporan arus kas perusahaan dagang terdapat akun pendapatan yang diterima dari pelanggan karena mereka. Lalu dalam laporan arus kas perusahaan dagang terdapat pendapatan yang diterima oleh perusahaan sebagian besar berasal dari pelanggan yang membeli produk mereka. Nah, selanjutnya di topik pembahasan yang kedua yaitu perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Sebenarnya untuk laporan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Sebenarnya tidak ada perbedaan spesifik untuk laporan posisi keuangan milik PT Caturkada Depo Bangunan Tbk dan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Akun-akun yang tercantum dalam akun-akun yang tercantum dalam laporan posisi keuangan kedua perusahaan tersebut sama
dan hanya berbeda di nominalnya saja. Selanjutnya adalah uang sebelumnya. Laporan laba rugi kedua perusahaan tersebut juga tidak tidak ada perbedaan yang terlihat jelas. Laporan laba rugi yang disajikan oleh kedua perusahaan tersebut secara keseluruhan sama. Ada penjualan bersih yang berasal dari barang yang berhasil tiba di tangan pelanggan, beban pokok penjualan, beban lainnya yang berkaitan dengan penjualan seperti beban penjualan dan beban administrasi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Seperti kedua laporan sebelumnya, laporan perubahan ekuitas antara PT Caturkada Depo Bangunan Tbk dan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk tidak ada yang berbeda. Akun-akun serta kolom yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas tersebut sama dan hanya berbeda di nominalnya saja. Selanjutnya ada laporan arus kas. Dalam laporan ini tidak ada perbedaan dalam laporan ini tidak ada perbedaan seperti 3 laporan sebelumnya. Isi laporan arus kas tersebut sama, misalnya penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. Kas yang diputar dalam dua perusahaan tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu konsumen, dan dikeluarkan untuk hal yang sebagian besar sama. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Berbeda dengan 4 laporan sebelumnya, kali ini catatan atas laporan keuangan membuktikan bahwa adanya perbedaan antara kedua perusahaan tersebut. Perbedaannya terletak pada persediaan dan beban pokok penjualan. Persediaan dalam perusahaan dagang hanya diletakkan pada satu akun, yaitu barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur yang notabene-nya mengolah produk mentah menjadi produk siap pakai terdiri dari 3 persediaan, yaitu barang jadi, barang dalam proses, serta bahan baku dan bahan pembantu. Barang jadi diartikan sebagai barang yang telah melalui rangkaian proses yang sudah siap pakai dan siap untuk dipasarkan ke masyarakat umum. Lalu, barang dalam proses merupakan barang yang sebagian telah selesai dan masih berada dalam tahap produksi. Dan yang terakhir ada bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku adalah bahan yang dibeli dan digunakan dalam membuat produk akhir barang jadi, yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Serta bahan pembantu adalah bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang sempurna. Nah, berikut ini adalah gambar catatan atas laporan keuangan PT Caturkada Depo Bangunan Tbk pada akun beban pokok penjualan. Berikut adalah perhitungannya. Gambar tersebut menjelaskan bahwa dalam perusahaan dagang hanya terdapat barang jadi awal, pembelian barang jadi, dan barang jadi akhir. Mengingat perusahaan dagang hanya membeli barang tanpa mengubah bentuk aslinya, maka perusahaan tersebut tidak membutuhkan bahan mentah dan tidak memproduksinya terlebih dahulu, kemudian langsung dipasarkan ke masyarakat umum. Lalu, ini ada catatan atas laporan keuangan milik PT Wahana Interfood Nusantara Tbk pada akun beban pokok penjualan. Berbeda dengan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur membutuhkan produksi. Biasanya, produksi tersebut dilakukan secara massal. Namun, ada pula perusahaan yang menganut sistem produksi berdasarkan busana. Berdasarkan gambar di atas, hal yang membedakan
Kedua perusahaan tersebut terletak pada persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku, persediaan bahan baku akhir, upah tenaga kerja langsung, depresiasi, biaya pabrikasi lainnya, barang setengah jadi awal, dan barang setengah jadi akhir. Barang jadi awal, pembelian barang jadi, dan barang jadi akhir tetap terhitung dalam beban pokok penjualan, seperti perusahaan dagang. Bahan baku awal yang kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku, lalu dikurang dengan bahan baku akhir, menghasilkan bahan baku yang digunakan. Lalu, upah tenaga kerja langsung tidak dicantumkan dalam perhitungan beban pokok penjualan perusahaan dagang, dikarenakan upah tersebut merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat langsung. Lalu, kenapa upah Mungkin ada pertanyaan, kenapa upah tenaga kerja langsung tidak dicantumkan dalam perhitungan beban pokok penjualan perusahaan dagang? Hal itu dikarenakan upah tenaga kerja langsung merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi barang. Jadi, jika perusahaan dagang tidak memproduksi suatu barang atau tidak mengolah suatu barang mentah, maka tidak adanya upah tenaga kerja langsung. Depresiasi dalam gambar tersebut adalah depresiasi peralatan yang digunakan untuk proses produksi di pabrik. Lalu ada biaya pabrikasi lainnya adalah biaya selain yang tertulis di atasnya. Bahan baku yang digunakan ditambah dengan upah tenaga kerja langsung, depresiasi, dan biaya pabrikasi lainnya menghasilkan jumlah biaya produksi. Seperti perhitungan bahan baku, barang setengah jadi awal dikurangi dengan barang setengah jadi akhir. Lalu ditambah dengan jumlah biaya produksi menghasilkan harga pokok produksi. Selanjutnya, barang jadi awal dikurangi dengan barang jadi akhir lalu ditambah dengan harga pokok produksi dan menghasilkan beban pokok penjualan dan pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.